Pikulasari, 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 Yesus namanya. Hai teman-teman YouTube sekalian, terima kasih telah menyaksikan channel YouTube saya ini. Saat ini kami berada di Malendeng yang ada di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, dan kami FMPS mengadakan pelayanan. Terima kasih telah menyaksikan channel YouTube saya ini. Jangan lupa subscribe, like, share di channel YouTube saya ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom. Hari ini kami sementara melakukan pelayanan penginjilan yang ketiga sama agung Tuhan Yesus. Jadi mari berjiwa buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, nah di sini Ibu, siapa Ibu? Jane Mamesa. Bagaimana pelayanan Ibu? Oke. Apa mau pesan-pesan kira-kira ke teman-teman yang ada di? Kita bergabung semuanya. Amin. Mau saudara-saudara menangkan jiwa. Amin. Mari kita menangkan kota Manado ini menjadi kemuliaan Tuhan. Amin. Bergilah dan layani Tuhan. Memberitakan dia. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Ya, di sini ada Pendeta Elizabeth Tires. Bagaimana Ibu? Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Ini kami yang tergabung dalam SMPS. Kami maju terus di dalam Tuhan. Kami melayani Tuhan, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, termasuk jiwa-jiwa yang sementara diproses. Kami bersyukur pada Tuhan. Haleluya, haleluya. Semangat. Berkati semuanya. Malam baik berdua aku sama istri kamu kalau kirim. Shalom. Shalom. Bapak Ibu Saudara sekalian, tadi memang luar biasa seorang ibu yang membawakan khotbah. Jadi orang ini sebagai orang Kristen mesti lebih kuat di dalam Tuhan. Banyak belajar Alkitab, baca-baca. Karena sekarang ini coba perhatikan, di mana-mana telah terjadi perang dunia. Berarti kalau kita sebagai orang Kristen, orang harus lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Setiap hari kalau orang belajar firman, disitulah orang pribadi ini dibentuk. Makanya di dalam Roma 17 mengatakan, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus setiap hari. Jangan pernah berputus asa. Memang kalau mau lihat sekarang ini Tuhan, siapakah kita percaya sekali? Siapa kita penampak di sini? Dulunya kita bercita-cita ingin menjadi orang yang sukses. Dulunya saya bercita-cita ingin orang berhasil. Kenapa saya ada di posisi seperti ini? Orang jangan putus asa. Orang jangan patah arah. Karena apa? Roma 3 ayat 10 mengatakan, seperti ada tertulis, tidak ada orang benar, seorang pun tidak. Ada orang bilang, cuma kita yang benar. Itu semua bukan, kita adalah orang yang paling benar. Tetapi ingat di dalam kitab 1 Yohanes 1 ayat 8 mengatakan, jika engkau mengatakan bahwa engkau adalah benar, berarti engkau apa? Membohongi dirimu sendiri. Kebenaran tidak ada padamu. Mulai saat ini Tuhan belajar hidup di dalam Tuhan, baca firman Tuhan, menyerahkan kehidupan kita sebetulnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam Ibrani 12 ayat 14 dikatakan begini, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan seorang tidak bisa melihat Tuhan. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Orang ada di sini bapak-bapak baik, bapak-bapak saya orang Kristen mau cari apa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Tuhan tujuannya cuma ini, Tuhan ketika Tuhan mengalami kehidupan ini, Tuhan ada memberikan satu kebebasan. Berarti Tuhan jaga Tuhan hati, jaga Tuhan pikiran. Tuhan harus menjadi garam dan terang. Bapak-bapak saya, memang ada kalanya mau bicara seperti ini gampang, tetapi Tuhan tuntut kerendahanmu. Karena keselamatan itu tadi sudah
membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kita akan diselamatkan. Apa kita bisa selamat? Belum tentu. Alkitab menyatakan keselamatan itu harus kau kerjakan dengan takut dan gentar. Belum cukup, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam bahasa Yunani dikatakan begini: Holegon en auto mene operikatus ekenos peripatesin kai autos peripate. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, bahwa ia ada di dalam Yesus Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. 1 Korintus 2 ayat 6. Apa sudah cukup belum? Galatia 5 ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, dia harus menyalibkan keinginan daging dan segala perbuatan hawa nafsu dan keinginannya. Mau jadi pengikut Kristus tidak gampang. Kau harus sabar, belajar tahan uji. Ada saya punya teman, kebetulan saya adalah ketua di KKR Penginjilan Jalanan, Komando Pasukan Kristus Mission, masuk juga FMPS. Di situ banyak mantan-mantan preman. Kok takut begini? Dulu dia mantan masuk penjara, masuk keluar penjara. Tetapi luar biasa di Tuhan Yesus. Cuma gara-gara mah DP kesaksian, aduh pendeta, bayangkan kita mati. Cuma gara-gara mah kita bertobat. Dokter bilang, Bapak, soalnya Bapak biasa banget, pasti Bapak mati. Kok dia datang, pendeta, bagaimana DP solusi? DP solusi kau harus apa? Sama dengan tadi Alkitab bilang. Berarti kau harus bertobat, kembali ke jalan yang benar. Dia menyerahkan, karena Yesus itu adalah jalan satu-satunya. Tidak ada jalan keselamatan di luar lain, di luar sana selain di dalam Yesus Kristus. Saya hobi bahasa Yunani, karena dikatakan dalam bahasa aslinya. Banyak orang tanya mana dari bahasa asli. Dia bilang, ego ini hehodos, kai he alateia kai hezoi, ores atekai prostor patere, eme diemo akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus Kristus, karena Yesus itu adalah jalan keselamatan. Mau cari di mana? Makanya sekarang ketika kau beriman, harus kau pegang teguh bahwa kehidupanmu itu ada dalam Tuhan. Sampai ini dia menyerahkan kehidupan ke dalam tangan Tuhan. Dia betul-betul meyakini Tuhan kita sakit, Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kita mau bertobat. Tuhan jangan dokter bilang soponis karena mau mati. Soalnya tidak ada, karena biasa kamu so tinggi, so plus karena tinggi. Tetapi ketika dia bersuruh nama Tuhan Yesus, tolong kita Tuhan, terjadilah mujizat yang tidak masuk akal. Dia mengalami kesembuhan. Coba lihat itu, ada apa? Ada orang buta, ada perempuan yang pendarahan. Ketika dia melihat Yesus dipegang, dia berteriak seperti ini, Tuhan Yesus Kristus anak Allah, kasihanilah aku orang yang berdosa ini Tuhan. Kuasa kesembuhan terjadi ketika orang mengandalkan Tuhan. Lepaskan itu hal-hal yang tidak baik. Roma 3 ayat 23 dari Ibu Pendeta sendiri. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Makanya orang kakek-kakek nenek moyang dulu namanya Adam dan Hawa. Ketika dia jatuh ke dalam dosa, yang hilang orang namanya kodrat ilahi. Yang ini yang harus orang cari. Makanya muncullah ini di Ibrani 12 ayat 14, berusaha yang damai dengan semua orang, baku-baku sayang, baku-baku baik. Untuk ada salah baku maaf ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bersyukur orang ini boleh duduk di penjara ini. Orang dengan firman. Coba perhatikan di YouTube. Libanon menyerang Israel, Palestina menyerang Israel, Amerika juga menyerang juga Houthi, dan Rusia sekarang sudah mulai menyerang Amerika. Ini sudah mulai perang dunia ketiga. Biarkan aja mau taekwondo boleh, tenang putar kiri, tenang putar kanan dan latihan sansa. Baru dia pakai muda di sana, tak angkat kacamu. Biar dia pakai sompoi-sompoi. Kau harus mencari siapa? Cuma mau cari Tuhan. Orang cari Tuhan. Wahyu 20 ayat 15 mengatakan, setiap orang yang tidak ditemukan namanya ditulis dalam kitab kehidupan itu akan dilemparkan ke dalam lautan api. Itu namanya Gehenna. Karena kalau berbicara neraka ada 3 tingkat. Letak neraka ada di bawah bumi. Yang
neraka bagian pertama, lapisan pertama. Makanya disebut basa. Itu apa? Tempat orang mati. Kalau orang mati semua menuju ke situ. Menuju ke situ. Makanya siang dan malam disiksa. Orang Tuhan disiksa juga Tuhan. Dan dikatakan kalau orang sudah masuk di Hades, yang mati tidak akan bisa kembali lagi untuk hidup. Dan di Hades itu ada jurang pemisah. Makanya kalau orang baca dalam Alkitab tentang Abraham, tentang apa orang kaya dan Lazarus itu, ada jurang pemisah di dalam Hades itu. Orang Tuhan kita semua ketika Tuhan, kalau kita tahu Tuhan, sampai orang kaya bilang begini, Pak Abraham, kalau cuma saja itu jual suruh Pak Lazarus kamu minta jual air sedikit kau kasih pemilikan. Susah Bapak Ibu Saudara sekalian. Lebih baik kena makan preman kena bertobat daripada pendeta kau menjadi preman. Itu lebih baik. Tuhan butuh kehidupanmu, bukan butuh karena jago baru. Mau balik mimbar, bukan karena jago untuk menyampaikan firman, tetapi kalau kau tidak hidup di dalam firman, hidupmu tidak akan berarti. Orang suka berarti takut Tuhan. Lebih baik coba perhatikan sekarang kenapa ada penginjilan di mana-mana. Karena waktu Tuhan sudah dekat, tanda-tanda zaman sudah dekat. Itu baru lapisan pertama dibahas dunia orang mati. Makanya orang yang tidak benar termasuk malaikat itu disimpan dalam bahasa Yunani disebut Tartarus, disimpan di situ. Neraka yang kedua namanya Gehenna. Gehenna makanya disebut neraka. So itu tadi Wahyu 20 ayat 15 saya sebutkan tadi. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya ditulis dalam kitab kehidupan itu akan dilemparkan ke dalam lautan api itu namanya Gehenna atau disebut Jahanam. Lapisan kedua lebih menderita sekali. Lautan api tidak ada ujung, tidak ada pangkal. Makanya di Gehenna itu, maka maut beserta kerajaan maut dilemparkan di dalam lautan api itu. Kalau di dalam Gehenna itu lautan api ada ular pelakon yang tidak akan mati. Makanya Allah Tuhan apa? Kenapa kalau gaya gatal masuk di baju? Kalau apa ini? Coba Pak Ibu Elis. Kalau gaya gatal kalau masuk di apa? Pak di Gehenna itu kau tidak bisa hitung ribuan kayak banyak bisa dihitung. Sedangkan orang baru menyelam di apa? Di danau atau nyana di mana di Kuala. Coba kantor baru begini, tahun lalu sempat tikus-tikus. Di Gehenna nyana ada kemungkinan ada batu di situ. Boleh mau pegang, ada. Jiwamu itu disiksa siang dan malam. Makanya kehidupan itu harus benar. Serahkan kehidupanmu ke dalam tangan Tuhan. Tuhan menyayangi. Tuhan mencintai orang penghidupan. Kalau orang tidak disayangi Tuhan sampai saat ini, orang paling sok mati. Bersyukur orang tidak masuk di corona. Kalau kita semua mungkin waktu corona selama mati. Kemarin ada kasih apa ini? Vaksin. Kita memang masuk meninggal. Akhirnya kita bilang Tuhan, ternyata satu waktu orang akan menuju ke sana. Contoh orang lihat profet telapak tangan ini. Calon orang mati. Nggak mau jago bagaimana? Biarkan hari ini nggak sehebat-hebatnya, tetapi satu saat kau akan mati. Ada satu anak ini pemuda, dia doang lagi di opak. Memang dia peras itu opak, dia tikrak. Begitu opak mati. Opak kan syukuran satu nafas untuk opak batannya. Anak muda, satu saat anak akan mati lebih mengerikan. Itu nggak di lama apa dia bicara begitu, cuma setengah jam foto sampah. Memang lebih foto pasar. Aduh, pernah dia ngeri. Ternyata kehidupan ini punya misteri. Kehidupan orang ini punya cerita. Makanya apa? Kembalilah ke jalan Tuhan. Amin. Cuma di dalam Tuhan Yesus jalan keselamatan. Tidak ada lain. Orang mau cari apa di dunia ini? Karena semuanya ini sudah apa? Sudah terbuka akhir zaman. Selamat datang di tanda-tanda akhir zaman. Semua dekat. Jadi pertanyaan apakah Tuhan siap? Sebagai orang Kristen, lebih baik Tuhan hidup yang benar. Biasa Tuhan pilih kehidupan yang tidak benar, tinggalkan Tuhan. Tuhan tinggalkan apa-apa daripada Tuhan sendiri. Pendeta sama sekali pendeta ini. Gampang ini pendeta bicara. Suruh pas suci-suci. Nanti ekstra juga kalau terus mati, buka mata kemari. Ini jadi Gehenna atau nyana di Hades. Berarti kembali ke dalam Tuhan. Orang baku sayang, orang mesti baku-baku duduk antara satu sama lain. Kalau saya ini ya memang dulu Kristen masih mantan ini saya tak bercerita kok
Tetapi mulai saya hidup di dalam Tuhan, orang perbaiki hidup ini, akhirnya jadi hamba Tuhan yang memang betul taat dan setia. Nah ini semua habis jam, semua bagi ini saya tutup di Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan saya tutup di dalam Yohanes 3 ayat 30. Biarlah dia semakin besar, kita semakin kecil. Biarlah Tuhan Yesus semakin bertambah-tambah, kita semakin berkurang-kurang. Nama Tuhan Yesus dipuji, disembah dan dimuliakan. Shalom alaikum Amasya Kristus Anesti Alitos Anesti. Amin. Coba di samping kiri saya ada sukacita saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Samping kanan saya ada sukacita saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama 100 ya. Kita bersukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Langsung saja kita buka dalam kitab Injil Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai dengan 11. Sekali kita buka dalam kitab Injil Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai dengan 11. Yang sudah dapat katakan amin. Ya, semangat saudara. Nanti kita akan baca secara bersama-sama. Yang duduk tidak apa-apa. Kita baca pada ayat yang pertama sampai pada ayat yang ke-11. Dimulai dari judulnya saudara. 1, 2, 3. Perempuan yang berzina. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencemai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidakkah ada seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang. Firman Tuhan ini mengenai perempuan yang kedapatan berzina, saudara. Mungkin saudara di tempat ini mengalami hal-hal melakukan dosa di masa lalu, membunuh, mencuri. Tetapi kalau saudara memposisikan saudara pada perempuan berzina ini, karena kalau hukum Musa, hukum Taurat, ketika kedapatan berbuat zina akan dilempari dengan batu. Kalau saudara ada pada posisi wanita ini dan akan dirajam oleh batu, pasti ujung-ujungnya mati. Tetapi di dalam firman Tuhan ini, perempuan yang berzina ini masih diberikan kesempatan. Kalau seandainya perempuan yang berzina ini tiba-tiba mati, saudara, dirajam batu, pasti tidak ada kesempatan. Kira-kira tempatnya di mana? Kedapatan berbuat dosa dan mati, kira-kira tempatnya di neraka atau di surga? Neraka 100. Buat yang di belakang sana, tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jadi saudara, kalau saudara mungkin di masa lalu pernah melakukan dosa, mencuri, membunuh, melakukan kejahatan, penipuan apapun, saya memperkenalkan kepada saudara,
Amin. Saudara, mungkin saudara saat ini saya terkurung di penjara, memang secara fisik, atau mungkin ada juga yang terpenjara di dalam hati, di dalam batin, masih ada kebencian, masih ada dendam yang membara di dalam hati saudara. Saudara mau lepas dari itu, saudara mau benar-benar meninggalkan dosa itu, tapi saudara tidak mampu. Ya memang saudara tidak mampu. Saudara itu manusia, tetapi ada satu nama yang berkuasa yang memampukan engkau, memulihkan engkau, yaitu nama Yesus Kristus. Amin. Dia akan membebaskan engkau. Ketika engkau berseru kepadanya, Dia akan menyelamatkan engkau. Karena firman Tuhan berkata, barang siapa berseru kepada nama Tuhan, dia akan diselamatkan. Kata barang siapa berarti bukan cuma 1-2 orang, tetapi siapa saja yang mau berseru kepada nama Tuhan Yesus, dia akan diselamatkan. Amin. Kita saja berseru kepada nama Tuhan Yesus, kita diselamatkan. Apalagi kalau kita masih ada keterikatan di dalam hati, kita mau lepas, Tuhan, saya mau lepas dari dosa ini, masih ada kebencian. Tapi ketika engkau berseru kepada nama Yesus, engkau merendahkan diri di hadapan Tuhan, engkau mengaku setiap dosa-dosamu. Tuhan, saya sudah berdosa Tuhan, tapi saya mau berubah, tapi saya tidak mampu. Roh Kudus akan memampukan engkau, asalkan engkau mau saudara. Karena hanya Yesus yang mampu mengubahkan, hanya hadirat Tuhan yang sanggup memulihkan. Dia yang akan memampukan engkau ketika engkau ada hadirat Tuhan saudara. Dia sanggup berseru kepada nama Tuhan Yesus, Dia akan berikan kebebasan kepada engkau, pemulihan Dia akan berikan saudara. Asalkan engkau percaya kepada satu nama yang berkuasa, yaitu Yesus Kristus. Saudara, Tuhan Yesus mati. Dia mati buat apa? Buat dosa-dosa kita. Dan Dia bangkit pada hari yang ketiga untuk apa? Menunjukkan bahwa Dia telah menang. Di mana saudara-saudara sekalian diberikan kemampuan untuk hidup di dalam kebenaran, yaitu hidup di dalam manusia baru. Amin. Itu bukti penyertaan Tuhan Yesus. Dia bangkit karena Dia menang. Dan kita semua tempat ini dimampukan untuk hidup di dalam kebenaran. Dan Dia bangkit saudara, dan Dia naik ke surga. Kenapa Dia naik ke surga? Karena Yesus Kristus, Dia memberikan jaminan, yaitu keselamatan dan kehidupan kekal. Dia menyediakan tempat buat saudara dan saya, supaya kita ada bersama-sama dengan Yesus Kristus. Jadi saudara yang berpikir, saya sudah masuk penjara, mungkin tidak ada masa depan. Ingat, masa depan kita di surga. Amin. Amin. Kalau saudara masih diberikan kesempatan keluar dari tempat saudara kesaksian dari Pastor Elvis, kita jadi berkat. Amin. Tapi kalau ada juga yang mungkin ya hukuman seumur hidup, jangan kita berkecil hati. Ada masa depan, yaitu surga menanti ketika engkau hidup di dalam Tuhan. Karena kalau kita kembali pada firman Tuhan saudara, di dalam firman Tuhan tadi di dalam Yohanes pasal yang ke-8 dikatakan saudara, pada ayat yang terakhir, aku pun tidak menghukum engkau, itu kata Yesus. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Yesus katakan, pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Berarti ada kesempatan. Kalau perempuan yang berzina itu diberikan kesempatan, itu juga berlaku buat saudara-saudara sekalian tempat ini. Amin. Pergi, jangan berbuat dosa lagi. Itu menunjukkan bahwa ketika kita meninggalkan dosa, kita harus masuk pada pertobatan. Amin. Dan Yesus Kristus yang akan memampukan engkau. Asalkan engkau berseru kepada nama yang berkuasa, yaitu Yesus Kristus, yang akan membebaskan engkau saudara. Amin. Berseru kepada siapa saudara? Kepada satu nama yang berkuasa, nama Yesus Kristus. Bukan berseru kepada orang tua kita, kepada pendeta, mereka hanya alatnya Tuhan Yesus. Amin. Tapi berseru kepada nama Yesus Kristus. Amin. Jangan engkau terintimidasi dengan dosa-dosa di masa lalu, tapi ketika engkau mengambil langkah iman, saya mau lepas Tuhan, maka engkau harus sampaikan kepada Tuhan. Manusia boleh menghakimi engkau. Engkau katakan kepada manusia, pasti mereka katakan, itu kok mana, siapa suruh anda bikin begini, itu mana pedosa ini. Akhirnya
Tuhan, bukan hak manusia. Tugas saudara dan saya itu mengasihi, bukan menghakimi, saudara. Amin. Kami menyampaikan Injil karena kami mengasihi saudara-saudara sekalian, dan saudara-saudara ini berharga di mata Tuhan. Tuhan mau memakai engkau. Tuhan Yesus butuh saudara. Bukan cuma kami yang Tuhan Yesus butuh, saudara juga dibutuhkan. Karena saudara sadar identitas Tuhan menciptakan engkau di bumi ini. Ada maksud dan tujuan Tuhan. Engkau harus melakukan setiap kehendak Tuhan. Bagaimana kita tahu kehendak Tuhan? Kita minta kepada Tuhan Yesus. Kalau di sini pasti ada waktu-waktu luang, kan? Kita boleh baca Alkitab. Sambil di dapur kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Lakukan itu, saudara. Karena firman Tuhan ini firman yang hidup. Jadi ini kesempatan buat saudara ada tempat ini. Jangan kita merenung diri tanggal berapa, bulan apa, kita ada pada sama sekali. Tapi mari saudara, ketika ada waktu luang, buka firman Tuhan yang berkuasa. Amin. Engkau baca firman Tuhan ketika engkau keluar tempat ini. Saya melihat saudara yang mana saudara benar-benar tetap teguh berdiri di hadapan Tuhan. Saudara mau jadi alatnya Tuhan Yesus. Amin. Kalau kita semua Pastor Elis bisa dipakai Tuhan, kenapa saudara tidak, saudara? Mari bawa jiwa-jiwa bagi Tuhan. Tapi kita perlu pemulihan dulu daripada Yesus Kristus. Amin. Jadi ketika engkau ada masalah, saudara, jangan lari dari masalah, tapi berlarilah kepada satu nama yang berkuasa, satu nama yang membebaskan, yaitu Yesus Kristus. Amin. Dia raja segala raja. Dia tidak berdosa, tapi karena bukti kasihnya kepada kita semua, dia rela disalibkan, saudara. Siapa yang bisa gantikan dia? Dia berikan darahnya yang mahal. Kita saja mau tak potong sadiki, saudara, apalagi Yesus Kristus. Bukti cinta kasihnya kepada saudara sekalian. Tuhan Yesus tahu tidak mampu, makanya Yesus akan memampukan asalkan engkau berseru kepada nama yang berkuasa, maka dia akan menyelamatkan engkau. Amin. Dan saat ini saudara, saya undang saudara ikuti doa saya 1 menit saja dan akan lanjut.